sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul budur misla husnika ma ra'ayna qaddu ya wajha sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta insiru wallahi anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad ya Musa khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadda Husaini, marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jadda Husaini, marhaban ya nur al-aini, marhaban 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 Husaini, marhaban marhaban. Man ra'a
عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله بفغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله يا ولي الحسنات يا الله يا رافع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله وصلاة الله لا شاء عن سرير صدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه Alhamdulillah, sebelum kita melaksanakan di menika mahalul qiyam bisa menika kantos sebelum kita sarang-sarang tawajuh kita hadiraken manah kita midhangetaken kanthi ingkang saestu-estu nggih menika mau'izah hasanah ingkang badhe dipun aturaken dening Romo Yai kita itu seperti sarang-sarang tawajuh sedaya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting adalah bagaimana kita ini bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna-sempurna penghambaan. Hadirin, manusia ini adalah hamba Allah, tetapi bukan semua manusia mau menghamba kepada Allah. Tetapi walaupun manusia tidak mau menghamba kepada Allah, mereka pun tetap hamba Allah saja. Mereka tidak mau menghamba kepada Allah dikarenakan mereka lalai dia ini siapa, dari mana, kemudian mau kembali kemana, tidak pernah difikirkan, lalai, lupa. Kenapa manusia ini bisa lupa kalau dia ini hamba Allah SWT? Dikarenakan kanan dan kirinya inilah yang menjadikan manusia ini lupa. Dikatakan dalam satu hadis bahwa kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap manusia ini yang dilahirkan lahir dalam kondisi fitrah asli, menghamba kepada Allah SWT. Setiap manusia paham Gusti Allah, baru saja diciptakan oleh Allah, dikasih rezeki Allah tanpa bekerja, kemudian dikeluarkan di buminya Allah SWT, kemudian dirusak oleh orang tuanya. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya telah menjadikan dia jadi orang Yahudi atau jadi orang Nasrani atau dari orang Majusi, musyrikin penyembah matahari. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan, berteman, suasana, inilah yang membuat manusia jadi lupa diri. Dilahirkan dalam kondisi jadi hamba dan menghamba kepada Allah, kemudian karena berteman dengan orang-orang yang tidak soleh, orang tuanya orang Yahudi, jadilah dia orang Yahudi, dipelengsengkan akidahnya. Orang tuanya orang Nasrani, kemudian dididik kenasranian sehingga lupa semuanya, mensekutukan Allah SWT. Orang tuanya orang Majusi, maka jadilah tidak orang Majusi, menyembah matahari, tidak menyembah Allah lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yaitu supaya menghamba lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat ketika dalam kondisi kepepet manusia ini, contohnya dalam kapal, dicontohkan pula dalam Al-Quran ini, seseorang yang dia ini menyekutukan Allah, begitu mereka ini sudah naik ke kapal, mereka sudah naik ke kapal, kemudian kapal ini diombang-ambingkan ombak, angin begitu kencang di sana kemari, terombang-ambing, berputar-putar di tengah lautan. Mereka hanya bisa mengatakan Allah, Allah, atau Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hanya melihat ke langit, satu saja yang diminta. Bukan banyak Tuhan, dia hanya menyebut satu Tuhan saja, yaitu Allah. Kalau sudah ada musibah seperti itu, kembali kepada aslinya, kembali kepada aslinya. Begitu manusia, tanpa sadar manusia itu seperti itu.
Bahkan umumnya orang-orang Nasrani, begitu mereka kepepet, maka mereka akan mengatakan Tuhan, dia bilang seperti itu, tangannya mesti begini. Padahal yang dianggap Tuhan oleh mereka itu adalah sudah mati, sudah dikubur, ya. Tapi begitu mereka nyebut Tuhan, kembali lagi kepada Allah tanpa mereka sadari, jiwa mereka kembali kepada Allah. Tapi kalau kita berkata seperti itu, kembali kepada Allah, mesti mereka itu akan buat alasan apa begitu supaya nggak disalahkan. Ya begitu. Sampai dikatakan orang-orang yang tidak kenal Tuhan katanya itu, kalau sudah dapat musibah yang sudah sampai puncaknya musibah, ketakutan yang sampai ketakutan, mereka akan kembali seperti bayi lagi, Allah lagi, dengan bahasa mereka Tuhan, Tuhan, seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, inilah agama asli, agamanya Nabi Adam alaihissalam, agamanya umat manusia. Inilah asli agama mereka, agama Islam, yaitu agama menghamba kepada yang satu yang menciptakan jagat raya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu mudahnya manusia ini jadi berubah pemikirannya ketika mereka ini tidak berkumpul dengan sesamanya, sesama orang iman. Cerita Qabil, bagaimana Qabil ini, dia ini mempunyai masalah dengan saudaranya, yaitu dengki dengan saudaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka berdua supaya membuat korban. Qabil ini adalah seorang petani dan saudaranya Habil adalah seorang peternak. Maka si Qabil mengambil beberapa hasil dari pertaniannya untuk korban, dan Habil mengambil hasil dari ternaknya untuk berkorban. Hanya saja berbeda. Habil telah mengambil hasil ternaknya yang terbaik, yang paling gemuk, yang terbaik karena ini untuk Allah. Maka Habil milih yang terbaik. Lah si Qabil, ini hanya untuk Allah saja, tidak untuk makan sendiri. Carikan sayur-sayur, hasil-hasil pertanian, biji-bijian yang jelek-jelek saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia ini meremehkan Allah dan tidak mementingkan agama, maka akhirnya korbannya ditolak oleh Allah. Sedangkan Habil karena urusan agama ini dianggap penting, maka dipilih yang terbaik dari hasil peternakannya, kambing yang paling gemuk, yang paling besar. Akhirnya korbannya diterima oleh Allah, kambingnya diambil oleh Allah ke langit sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadilah akhirnya dalam hati ini rasa hasad dalam hatinya Qabil, rasa hasad. Kemudian rasa hasad ini diobong-obongi pula oleh iblis. Dibakar rasa hasadnya itu oleh iblis, tambah hasad lagi, tambah dengki lagi kepada saudaranya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada puncaknya dia sudah nggak kuat lagi, akhirnya dia tega membunuh saudaranya sendiri. Sedangkan saudaranya ketika mau dibunuh oleh Qabil, maka dia diam saja. Aku tidak akan melawan, katanya. Aku tidak akan melawan. Kalau kamu mau pengen bunuhku, maka akhirnya kamu sendiri nanti aku yang berdosa, dan kamu akan membawa dosaku pula akhirnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi saudaranya tidak melawan ini seperti ini, dia tega membunuh saudaranya. Dia membunuh saudaranya. Selesai membunuh, Allah datangkan yaitu burung gagak yang dia itu membunuh saudaranya juga.
Kemudian habis membunuh burung gagak itu menguburkan saudaranya. Maka Qabil baru paham, ternyata burung gagak lebih pintar daripada aku. Maka saudaranya itu dikubur oleh Qabil. Setelah itu dia takut, tidak pengen kembali ke rumah, takut kepada bapaknya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka dia pergi ke rumah sana, pergi dari rumah, jauh. Akhirnya anaknya Nabi Adam itu banyak sekali. Dia berkumpul dengan saudara-saudaranya yang nakal-nakal. Lama tidak berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, sehingga agamanya pun sudah jadi berubah. Lama kelamaan Qabil bin Adam alaihissalam ini telah menyembah berhala. Sangat mudah sekali manusia ini hanya gara-gara mereka ini tidak berkumpul dengan saudara-saudara Islamnya. Pecah hati. Inilah efek dari pecah hati. Tidak mau berkumpul dengan orang-orang soleh, tidak mau berkumpul dengan Nabi Adam alaihissalam dan keluarganya. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam mengirim putranya yang lain, yaitu Nabi Sis alaihissalam, untuk menyelesaikan masalahnya Qabil. Ini Qabil ini di buminya Allah subhanahu wa ta'ala kok menyembah selain Allah. Selesaikan masalah dia. Datang ke Nabi Sis, diperangi sama Nabi Sis, dibunuh oleh Nabi Sis, habis semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini cerita bagaimana seseorang itu mudah sekali yaitu berubah hatinya. Asli hamba dilahirkan dalam kondisi fitrah, tetapi karena kumpulannya orang Yahudi jadi Yahudi, kumpulannya orang Majusi sudah jadi Majusi, kumpulannya orang Nasrani jadi Nasrani. Itu kan bayi katanya. Bahkan orang gede pun juga seperti Qabil tadi, karena dia melepaskan diri dari komunitasnya orang-orang yang beriman. Bahkan orang gede juga sudah ada zamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dia termasuk orang yang masuk Islam pada zamannya baginda Nabi, kemudian hijrah ke Habasyah, namanya Ubaidullah bin Jahas. Dia ini kumpulannya sama orang Nasrani. Zaman baginda Nabi datang ke Habasyah untuk hijrah, tapi dia tidak mau berkumpul sama teman-temannya. Dia kumpulan sama orang-orang Nasrani yang ada di Ethiopia sana, yaitu di Habasyah. Habasyah itu Ethiopia zaman sekarang. Maka di sana dia makan sama teman-teman Nasraninya, minum sama teman-teman Nasraninya, ngobrol-ngobrol terus begitu akrab dengan mereka. Lama kelamaan dia ini murtad, keluar dari Islam. Zaman baginda Nabi ada para sahabat di situ itu masuk Nasrani. Jadi hati-hati dengan perkumpulan-perkumpulan ini. Kalau kita bisa membuat perkumpulan itu perkumpulan Islam, perkumpulan karena Allah, maka pertahankanlah itu. Sebaliknya kalau bisa juga kita ini bisa meninggalkan perkumpulan-perkumpulan dengan orang-orang nakal, maka harus dibuat, karena itu akan menjadikan kita nakal juga. Al-mar'u ala dini khalilih wal yanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang ini mengikuti madhabnya, akhlaknya orang yang dikasihani, orang yang diasihi, yang dicintai. Maka hendaknya seseorang itu milih orang yang dia cintai, yang ditemani. Milih teman yang baik. Makanya kalau milih istri yang solihah. Nah, kalau milih suami cari suami yang soleh. Maka baginda Nabi mengatakan fadhfar bidzatiddin, maka hendaknya kamu ngambil keuntungan dengan memilih yang soleh, yang ahli agama.
Ini selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya mengatakan permulaan pembicaraan tadi yaitu urusan hamba. Hari ini katanya Isra Mi'raj. Saya mengundang kemarin Pak Zainuddin. Pak Zainuddin ada di sini. Ya, Pak Zainuddin itu makalah mana? Oh, saya kira di Syafi'iyah. Saya keliru orang. Bener Pak Zainuddin pindah nih. Dulu Syafi'iyah sama-sama saya. Sekarang di Al-Madinah sama saya juga. Nah, kemudian yaitu Allah Subhanahu wa taala katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah menjalankan di waktu malam hambanya. Jadi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, padahal beliau ini adalah pimpinannya para anbiya. Tapi beliau ini digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdullah, hambanya Allah. Itu gelarnya baginda Nabi. Dan baginda Nabi betul-betul bangga dengan gelar Abdullah. Seneng baginda Nabi. Jadi hamba Allah dan diakui oleh Allah sebagai hambanya. Karena hakikatnya tidak ada hamba yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah melebihi seorang hamba yang paling menghamba. Kalau hamba itu kan tugasnya itu membantu. Hamba itu membantu atau budak untuk membantu. Dulu tugas mereka ini adalah pembantu-pembantu. Tapi mereka ini awal-awalnya dari tawanan-tawanan perang dari berbagai negeri, macam-macam negeri, atau dari keturunan-keturunan mereka. Mereka ini dijual belikan zaman dulu. Dan mereka ini kalau yang beli itu orang-orang Islam, maka mereka dimuliakan. Mereka jadi keluarga, dalam satu keluarganya orang-orang Islam. Bahkan di ceritanya negeri Islam ini, itu sampai hamba-hamba itu akhirnya jadi raja-raja Islam. Maka dalam Islam itu ada raja-raja yang dari hamba-hamba. Karena hamba-hamba itu nggak seperti perlakuan hamba di Amerika itu kulit hitam yang disamplui terus, itu nggak seperti itu. Jadi dalam Islam itu hamba itu seperti pembantu kemudian masuk dalam keluarga. Awalnya memang dibeli, kemudian masuk dalam keluarga. Seperti Nafi' Maula Ibnu Umar, yaitu Nafi' perdekanya Abdullah Ibnu Umar, itu hambanya Abdullah Ibnu Umar. Tapi akhirnya yang mewarisi ilmunya Abdullah Ibnu Umar. Maka tidak ada hadis yang melebihi hadis yang riwayatnya ini, yaitu Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Nafi' ini hambanya Ibnu Umar, ini adalah gurunya Imam Malik Ibnu Anas. Hambanya Imam Malik Ibnu Anas. Atha ibn Abi Rabah itu juga hamba juga. Jadi hamba-hamba menjadi orang-orang yang hebat. Afdhalul tabi'in yaitu Sayyidina Hasan al-Basri, ini adalah anak hambanya Ummu Salamah, ingat saya. Dia hidup dalam rumahnya Ummu Salamah, dalamnya Ummu Salamah. Maka jadi afdhalul tabi'in. Tidak ada kitab hadis yang di sini tidak disebutkan, yaitu Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, afdhalul tabi'in. Jadi berbeda. Kalau kita mengatakan perbudakan dalam Islam, sangat-sangat berbeda dalam perbudakan dari Amerika itu. Nah, orang negro yang disampui terus kayak hewan itu enggak. Dalam Islam itu enggak seperti itu. Jadi ketika mereka itu dibeli, mereka itu sudah masuk di dalam keluarga. Mereka masuk dalam keluarga. Karena baginda Nabi Muhammad SAW itu selalu berpesan urusan supaya selalu menjaga hubungan baik, mengikram para hamba. Sebelum wafat saja baginda Nabi mengatakan as-shalah wa ma malakat aymanukum. Aku pesankan kepada kalian supaya kalian memperhatikan urusan sholat dan memperhatikan urusan budak-budak kalian.
Ini sebelum wafat pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah masalah perbudakan dalam Islam sama sekali berbeda dengan perbudakan yang kita fahami mungkin, yang difahami oleh orang-orang awam. Tidak seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen jadi nabi yang jadi raja apa nabi yang jadi hamba? Maka Nabi memilih, saya pengen nabi yang jadi hamba saja ya Allah. Sehari saya ini bisa makan sehingga saya ini syukur, sehari saya tidak makan sehingga saya sabar. Pengennya seperti itu. Itu kepinginan baginda Nabi. Milih sendiri. Kalau baginda Nabi mau pengen jadi raja, nabi yang jadi raja, maka Allah jadikan nabi yang jadi raja. Kalau baginda Nabi mau, maka gunung Uhud itu pun akan dijadikan sebagai emas yang akan selalu mengikuti baginda Nabi. Nabi infak terus menerus. Jadi wong sugih sak sugih-sugih wong. Tapi tidak. Yang dipilih baginda Nabi adalah nabi yang jadi hamba. Nabi yang jadi hamba. Maka itulah Allah senang kepada nabinya ini, yang jadi hamba ini, yang pengennya jadi hamba, yang sifatnya betul-betul menghamba, sehingga saking tawadunya baginda Nabi ini, maka Allah angkat derajatnya setinggi-tinggi derajatnya. Dikatakan dalam satu hadis, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa bertawadhu, merendahkan diri karena Allah, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Tahukah kita kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagai nabinya Allah, utusannya Allah, dan kitabnya dipakai oleh nabi-nabi setelahnya sampai Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, kitab Taurat itu termasuk salah satu nabi, 5 nabi ulul azmi minar rusul. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihat hati-hati seluruh umat manusia pada waktu itu, dan tidak ada hati yang lebih tawadhu melebihi hatinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya derajatnya ditinggikan betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah langsung berkata kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah langsung ngajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja Nabi Musa alaihissalam datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada miqat beliau itu, maka Allah kata kepada Nabi Musa, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Wahai Musa, apa yang membuat kamu tergesa-gesa datang ke sini? Kamu tinggal itu teman-temanmu di belakang. Kenapa? Ya Allah, aku pengen cepat-cepat ke sini supaya engkau tambah ridho, tambah seneng sama aku. Sedangkan teman-temanku ada di belakang, ikuti aku nanti. Jadi kalau orang itu dipanggil sama Allah, hayya ala sholah, hayya ala falah, itu langsung langsung ke masjid. Seumah dikatakan kepada diri kita, kenapa engkau cepat-cepat ke masjid? Teman-teman belum datang, masih kosong masjid itu. Biar engkau tambah ridho ya Allah. Nah, betul. Nanti Nabi Musa dipanggil oleh Allah, cepat-cepat datang sampai teman-temannya itu ditinggal di belakang. Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Mereka ini ya Allah mengikuti aku, sedangkan aku cepat-cepat datang ke sini meninggalkan mereka supaya engkau ini tambah senang sama aku, tambah puas kepada aku. Ridho itu kurang lebihnya bahasanya puas. Tambah engkau tambah puas kepada aku. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu sholat, di waktu sholat, saya sholat isya, dan pada waktu itu pada tanggal 25 atau 27 Ramadan
pas malam Lailatul Qadar 27 Ramadan. Maka beliau waktu itu hujan, ada hujan. Maka begitu ada hujan ketika sholat, Masjid Baginda Nabi itu atapnya nggak begini Pak dulu. Atapnya hanya dikasih apa itu usuk-usuk, kemudian dikasih pelepah kurma, itu aja. Bisa terlindung dari matahari, tapi tidak bisa terlindung dari hujan. Bukan pelepah kurma yang dianyam kayak kita ini, mas. Saya itu ketumpuk-tumpuk itu saja. Kalau dari matahari bisa terlindung, tapi kalau dari hujan nggak bisa terlindung, sehingga masjidnya itu bocor semuanya. Sehingga jadi apa? Genangan lumpur, sebenarnya lumpur. Maka baginda Nabi kita Muhammad SAW telah membenamkan wajah beliau yang mulia ke lumpur itu, dibenamkan itu. Hadirin, beliau pengen berbuat seperti itu, nunjukkan kepada Allah supaya Allah tambah puas kepadanya, ditunjukkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Apalagi seseorang itu dalam kondisi sholat, orang itu dalam kondisi sholat ini harus menunjukkan tadarru, deple-deple, menghadap, tawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk begitu waktu sholat. Maka akhirnya sholat kita ini nanti akan menyelamatkan diri kita. Kalau sholat itu bermutu, maka sholat itu mesti akan menyelamatkan diri kita ini. Tapi kalau sholat itu tidak bermutu, maka seperti orang yang tidak sholat. Allahu Akbar, lupa, tahu-tahu, loh kok sudah salam ya. Kelihatannya kita sering juga seperti itu. Mulai takbiratul ihram, hatinya dihadapkan kepada Allah, merasa tunduk di hadapan Allah. Kemudian ketika ruku, tunduk di hadapan Allah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ketika sudah diizini untuk ruku di hadapan Allah, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, segala puji bagi engkau ya Allah, wahai Tuhanku. Seneng begitu, dikasih diizini untuk bisa ruku. Kemudian sujud, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Kepala kita yang paling tinggi dari tubuh kita ini kita turunkan jadi yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada pantat kita. Rendahkan betul, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji-muji Allah Maha Suci, Zat yang Maha Tinggi. Kita rendahkan, kemudian kita puji Allah, Allah Maha Tinggi. Aku sucikan Allah yang Maha Tinggi, aku sucikan Tuhanku yang Maha Tinggi. Rendahkan diri, tinggikan Allah setinggi-tingginya. Ini diantara cara doanya baginda Nabi. Jadi baginda Nabi itu nanti kalau sudah di mahsyar, ketika orang-orang sudah bingung gak karuan, minta semua manusia datang ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak bisa menyelesaikan masalah. Maka datang kepada baginda Nabi, ya saya bisa menyelesaikan masalah. Ini memang bagian saya, kata baginda Nabi. Maka apa yang dibuat oleh baginda Nabi? Sujud, direndahkan kepala beliau yang mulia ini serendah-rendahnya, kemudian memuji Allah SWT setinggi-tingginya. Dikatakan tidak pernah ada orang bisa memuji seperti itu, dan tidak akan bisa orang menirukan seperti pujian-pujian baginda Nabi itu seterusnya, tidak akan bisa lagi. Itu hanya ilham, wahyu dari Allah dikasih dalam hati baginda Nabi untuk bisa memuji seperti itu sampai Allah ridha. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah, saffi' tusaffa'. Wahai baginda Nabi, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah maka permintaan aku akan dikasih, belalah maka pembelaanmu akan diterima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka waktu sujud itu penting sekali. Ini hikmah sholat. Ini rejepannya sebenarnya mensyukuri wahyu sholat. Kan mensyukuri wahyu sholat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad.
maka langsung aku membicarakan ke masalah urusan bagaimana pentingnya sholat. Di antara amalan sholat adalah sujud. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW akhirnya menyelesaikan masalah-masalah. Begitu Allah ridho, baginda Nabi rendahkan dirinya dan tinggikan Allah setinggi-tingginya, maka Allah akhirnya ridho, senang kepada baginda Nabi. Ini hamba yang betul-betul menghamba. Siapa hamba yang paling menghamba? Yang paling merendahkan diri di depan tuannya, itulah yang paling hamba. Itulah hamba yang paling menghamba. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ya, yaitu mengenai ketawaduan baginda Nabi. Jadi kita berbicarakan mengenai ketawaduan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa langsung dibicarakan Allah, dikhitabi Allah sendiri dunia ini. Sekarang baginda Nabi Muhammad SAW lebih tawadhu lagi di hadapan Allah, melebihi Nabi Musa. Maka bukan hanya dikhitabi di dunia ini, maka baginda Nabi diambil dari dunia ini, dibawa ke langit, ditempatkan satu tempat yang paling mulia dari seluruh jagat raya ini untuk mendapatkan satu wahyu, yaitu wahyu sholat. Untuk mendapatkan wahyu sholat, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa tawadhu, maka akan Allah angkat derajatnya. Bagaimana Nabi tawadhu? Kejadian ini adalah kejadian Isra Mi'raj, ini adalah setelah baginda Nabi itu dilempari batu sama orang Taif. Jadi dakwah ke Taif di sana, beliau itu sama pembantu dia, yaitu Zaid ibn Harithah. Datang ke sana, dilempari batu, didakwah, malah melempari batu. Maka baginda Nabi kita Muhammad SAW dalam kondisi takut sekali kepada Allah. Di antara doa baginda Nabi, beliau mengatakan, ya Allah, asal engkau tidak marah kepada aku, ya Allah, aku tidak peduli mau dijadikan apa. Illam takun bika aliyya ghadab fala ubali. Kalau asal engkau tidak marah kepada aku, ya Allah, aku tidak peduli. Mau diantemi batu, mau ditempelin itu ada saya, asal engkau tidak marah kepada aku. Takutnya baginda Nabi itu, mereka itu kan hamba-hamba Allah, manusia hanya digerakkan oleh Allah. Tapi kenapa manusia Taif ini digerakkan oleh Allah untuk membandemi baginda Nabi? Makanya yang dipikir baginda Nabi itu enggak seperti itu. Oh, kurang ajar, enggak. Ini digerakkan Allah Pak untuk melempari batu aku. Maka doa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau marah kepada aku, asal engkau enggak marah saja. Sudah, siap saja, jangan marah, tapi saya siap dilempari batu juga siap, tapi jangan marah kepada aku, ya Allah. Nah, kalau kita ini dakwah dimarahi itu, dilihat itu sebetulnya yang menggerakkan marahnya orang kepada kita ini ya Allah. Gitu. Maka harusnya doanya, ya Allah, asal engkau gak marah kepada aku, ya Allah, gak apa-apa saya dimarahi sama orang itu. Nah, gak apa-apa. Bukan keluar gak dapat hidayah, hati keras lah bro. Gak begitu itu. Nabi gak seperti itu. Jangan sombong kita ini. Nabi tambah tawadhu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah setelah inilah, maka baginda Nabi diangkat derajat setinggi-tingginya. Bahkan ketika beliau itu sampai di Masjidil Aqsa, maka beliau itu disuruh ngimami para anbiya. Coba, para nabi itu sholat bareng-bareng sama baginda Nabi. Para anbiya apa sudah mati? Para anbiya ini rohnya nggak mati, nggak akan mati. Jasad ini bisa mati, tapi roh itu masih hidup. Jasad bisa hilang, tapi roh itu masih hidup. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan. Baginda Nabi dimuliakan. Setelah itu diangkat lagi ke langit, dipertemukan dengan Nabi Isa alaihissalam, dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam, dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam.
dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam, terus temu dengan para anbiya sana. Maka akhirnya sampai di atasnya langit sana itu. Hadirin, di sana baginda Nabi mendapat wahyu yang namanya yaitu wahyu sholat. Pertama, kenapa baginda Nabi sampai diangkat ke langit ini demi mendapatkan wahyu sholat? Pertama kali karena saking tawaduknya baginda Nabi. Kemudian yang kedua adalah saking pentingnya urusan sholat ini. Maka sampai urusan sholat tidak diturunkan di dunia, tetapi diturunkan langsung di langit sana. Baginda Nabi yang suruh ke sana, dikasihkan wahyu sholat, baru turun dari langit untuk membawa wahyu sholat. Maka baginda Nabi katakan di dunia ini, beliau mengatakan bahwa hubba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Wa ju'ilat, dan dijadikan qurratu aini, penggembira hatiku fis shalah, di dalam sholat. Baginda Nabi kalau sholat itu seneng begitu, dikarenakan beliau tahu sendiri bagaimana pentingnya sholat, bagaimana hebatnya sholat. Maka tidak henti-hentinya beliau itu sholat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Kalau ada masalah, ada mendung, kelihatannya kok ada angin apa, langsung beliau itu sholat. Ada masalah apapun, beliau itu langsung sholat, selesaikan dengan sholat. Katakan wasta'inu bis sabri was salat, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sebagian ulama mengatakan sholat itu ya bukan sholat itu, tapi dengan doa. Sholat bermakna doa juga, tetapi sholat itu ya sholat, karena sholat itu isinya juga doa. Sholat itu isinya juga doa, memuji-muji Allah dan berdoa kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya baginda Nabi mematuhi salat ini, dan baginda Nabi menerangkan, memahamkan kepada sahabat-sahabatnya mengenai pentingnya sholat, mengenai pentingnya sholat ini. Maka akhirnya para sahabat ini paham betul begitu penting sholat ini, sehingga para sahabat ini kalau kita lihat di kampung mereka, sekarang kampungnya sudah nggak ada, ya. Tanahnya masih ada, Madinah masih ada, tapi sahabatnya sudah nggak ada, nanti nggak sama kan? Kalau kita seumpama kita ini bisa datang kampung mereka, dan ketika mereka ini masih ada, maka dikatakan setiap malam itu di rumah-rumah para sahabat suaranya gemeremeng semuanya, sholat semuanya dengan membaca Al-Quran. Maka kalau waktu malam mereka itu seperti pendeta-pendeta, sedangkan waktu siang mereka menjadi mujahid-mujahid, pejuang-pejuang yang gagah berani. Kanu minal laili, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ini sifatnya para sahabat. Kalau malam sedikit, tidurnya itu sedikit. Habis isya itu yang cepat tidur, kemudian terus sholat sampai pagi. Di antara mereka ada yang sholatnya itu sepertujuh Al-Quran. Di antara mereka ada yang sholatnya itu setiap malam adalah 1 khataman Al-Quran. Nah, sedangkan kita ini sholatnya malam seberapa? Seperberapa Al-Quran? Jul, hafid Quran nih. Ramadan dok macane. Jadi zaman dulu begitu, sholat itu betul-betul penting. Ini bukan dipakai untuk ngimami. Orang zaman sekarang itu yang sudah hafal Quran itu kalau nggak ada pekerjaan ngimami, dia nggak hafal lagi, diam aja. Tapi kamu jadi imam, terus pol-polan. Itu pun kalau sudah Sya'ban atau menjelang Ramadan, terus pol-polan. Itu kalau ada tugas, kalau nggak ada tugas ngimami, enak. Jadi hafid apa tuh sana ini? Para sahabat itu nggak ngimami, sholat sendiri di rumah itu loh. Sholat sendiri di rumah, ini bukan ngimam. Itu sudah jadi amalan. Jadi amalan untuk mencari ridho Allah. Sholat semalam malam suntuk 1 khataman.
Kalau baginda Nabi, ini juga nggak ngimami juga baginda Nabi, sholat tahajud di rumah. Baginda Nabi itu amalannya adalah 1/7 Al-Quran. 1/7 Al-Quran. Nah, baginda Nabi kok sedikit nggak? Baginda Nabi itu selalu menjaga jangan sampai memperberat umatnya. Maka ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, itu kalau siang puasa terus, kalau malam sholat terus, habis isya itu sholat terus di rumah sampai subuh, terus dinikahkan sama orang tuanya, sama orang wanita. Maka ini orang tuanya Abdullah ini, dia ini senang sama mantunya, menantu perempuannya ini. Maka selalu ditanya, bagaimana Duk, suamimu? Senang, alhamdulillah, senang, alhamdulillah. Bagaimana Duk? Masya Allah, soleh tenan Pak. Itu maksudnya, saking solehnya, setiap teko saking masjid, sholat terus sampai teko subuh, sehingga gedangnya mboten pernah dibuka, kurang ajar. Mungkin ngomongnya seperti itu, semacam itu, tapi tak, saya tidak ada situ. Nah, kaget itu, siapa itu? Pertuanya ini. Loh, Abdullah ini geladah kalau itu. Akhirnya dibawa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi ini bagaimana Abdullah ini dinikahkan? Ini kok dia ini siangnya puasa, namanya orang puasa kan nggak bisa mengumpuli istrinya. Ya. Nanti habis buka ke masjid. Selalu asar isya, belum bisa belum pulang. Kalau kita pulang dari enggak. Selalu asar isya. Begitu sampai rumah, sholat lagi sampai subuh, gimana? Ngapa loh wujudnya? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, akhirnya itu ditafakur sama baginda Nabi. Ditafakur saking sergepe. Kalau kita ini ditafakur saking gak gelem angkate. Itu sudah nabung belum? Enggak nabung, niat-niat gak gelem nabung aja. Kalau enggak ini saking sergepe ibadah. Kamu itu puasanya seberapa Pak Abdullah? Setiap hari puasa baginda Nabi. Nah kalau sholat itu seberapa kamu baca Al-Qur'annya? 1 khataman baginda Nabi. Ya orang itu kan ya, tubuhmu itu juga punya hak, tubuhnya punya hak, maka kamu harus selalu menjaga kesehatan tubuhmu juga. Istrimu juga punya hak, maka kamu harus bagi waktu untuk istrimu juga. Jangan banyak-banyak begitu loh. Sudah puasanya 3 hari saja 1 bulan. Oh enggak, saya masih kuat loh. Saya masih kuat. Saya masih kuat. Ya kalau begitu 2 hari setiap 1 Jumat. Saya masih kuat baginda Nabi. Udah kalau gitu puasa Daud aja, sehari puasa sehari tidak. Jadi Nabi Daudnya adalah Nabi yang paling banyak ibadahnya. Saya masih kuat, nggak bisa. Nah, itu aja. Orang zaman dulu begitu. Sampai akhirnya juga baca Al-Qurannya juga dikurangi juga, suruh membaca yaitu dalam 1 Jumat 7 hari sekali, itu khatam sekali. Itu aja. Ada 1/7 Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka murid-murid baginda Nabi ini paham betul bagaimana pentingnya sholat, sehingga mereka tidak henti-hentinya sholat. Pas sholat itu senang mereka dalam sholat. Maka kalau kita pernah dengar ya cerita sahabat-sahabat baginda Nabi itu ketika ada hujan malam-malam itu malah mereka berdatangan ke masjid. Takutnya apa? Kenapa kok datang ke masjid? Takut masjidnya kosong nanti karena banyak hujan. Nanti sampai banyak ke masjid. Karena hatinya terus di masjid, jangan-jangan masjid kosong, nggak ada yang isi, siapa yang amal di masjid itu. Nah, akhirnya datang 1, 2, 3, semuanya akhirnya ke masjid, karena berpikiran yang sama. Ini ya, inilah orang yang dikatakan dalam satu hadis itu, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan naungan dikala tidak ada naungan selain namanya Allah. Itu adalah 7 orang. Di antaranya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu laki-laki yang hatinya itu selalu mikirnya masjid. Masjidnya bagaimana ini? Masjidnya bagaimana?
sudah azan belum, nanti sudah ada orang apa enggak, dan terus itu di rumah, tapi pikirannya itu masjid terus, sehingga kalau ada masalah apa ke masjid dulu, lihat dulu. Nah, selalu pikirannya ke masjid, bukan malah ketika dengar azan, sopong azannya ini, urung waktu nih azannya. Enggak, hatinya itu terus di masjid, itu sudah waktunya kok nggak diadzan-adzannya, siapa nih? Nah, akhirnya datang cari orang yang bagian muadzinnya itu sudah atau ketiduran bagaimana. Nah, itu orang-orang zaman dulu. Maka mereka itu sampai ketika baginda Nabi Muhammad SAW di Khandaq itu sambil macul baginda beliau itu gali-gali tanah di Khandaq itu, dan juga mecahi batu-batu yang besar itu supaya untuk menghadang pasukan musuh biar tidak bisa masuk ke Madinah. Jadi dikasih parit, Khandaq itu parit. Nah, di situ baginda Nabi mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, tidak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah ya Allah kepada sahabat-sahabat Ansar dan sahabat-sahabat Muhajir. Maka mereka menyaut, wallahi laula kama htadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal ula qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Demi Allah, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, tentu saja kami ini tidak mendapatkan hidayah, dan kami tidak tahu amalan sedekah, dan kami tidak tahu amalan sholat. Senang mereka dikasih amalan, mereka senang sekali dikasih amalan. Bisa tahu amalan sedekah itu senang, bisa tahu amalan sholat itu senang. Jadi menerima amalan itu jangan betul-betul koyok diterima tenan perkara besar ya. Kalau ada sebagian santri juga ada yang seperti itu, tetapi yang diminta itu yang dibesar-besarkan itu amalan dudeng-dudeng. Nah, Pak, saya minta amalan Pak, minta, pokoknya minta amalan dudeng, saya itu bisa mukul orang itu langsung kenger itu lagi mana. Nah, mau dikasih apa? Dicokol besar. Itu nggak ada apa-apanya dibanding amalan sholat, nggak ada apa-apanya. Tapi orang yang paling paham itu begitu tahu amalan sholat ini dudeng sama ladeng gawat kaliwat nih, lebih dudeng daripada semua. Bagaimana tidak? Amalan ini menghadap kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka itu syukur sekali, amal syukur, akhirnya ditambah-tambahi kenikmatan mereka di dalam amalan. Man amila bima alima 'allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan perkara yang dia sudah ketahui, ilmu yang dia sudah ketahui, maka Allah akan kasih ilmu lagi yang belum dia ketahui, ditambahi lagi ilmunya, ditambahi lagi kefahamannya. Ilmu laduni. Jadi kefahaman itu kefahaman yang tidak diberikan kepada orang lain. Itu dari mana? Dari amalan. Makanya amalan sholat ini benar-benar harus betul-betul dijaga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain sholat-sholat 5 waktu, ada sholat-sholat yang menguat sholat-sholat 5 waktu. Di antaranya adalah sholat-sholat rawatib, sholat qobliyah dan ba'diyah. Maka mereka para sahabat itu tidak pernah meninggalkan sholat-sholat ini juga. Baginda Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh juga, tidak pernah meninggalkan sholat witir, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Memang yang wajib itu hanya 5 waktu, tapi baginda Nabi nambahi sholat-sholat itu.
Kalau sampai baginda Nabi ini tidak bisa melakukannya pada waktu malam karena ada mungkin satu hal, akaza atau safar atau bagaimana, wallahu alam, katakan dalam hadis kalau ada satu hal itu aja, maka beliau akan mengqadha'nya nanti di waktu duha. Jadi kalau kita ini sudah punya amal di waktu malam itu, maka hendaknya diamalkan waktu duha dan kita akan mendapatkan pahala seperti pada waktu malam. Beda, amalan waktu siang atau waktu malam itu beda. Waktu malam itu punya fadilah yang melebihi amalan ketika waktu siang. Tapi kalau kita ini mengamalkannya di waktu siang, ketika kita ini terlepas mungkin kelewatan apa itu karena keturun bagaimana ya, karena ketiduran, kalau kita amalkan waktu siang maka kita seperti mengamalkannya pada waktu malam. Insya Allah Bang ya. Nah, seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah istima'iyat. Semua istima'iyat ini harus diperlukan kesabaran. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menjaga istima'iyat ini betul-betul beliau itu menjaga kesabaran. Baginda Nabi tidak kumpul dengan semua orang baik, tidak. Ada orang yang di sekitar baginda Nabi itu orang-orang yang enggak baik, yaitu orang-orang munafikin. Ada orang-orang yang kurang ajar, ada orang-orang yang kurang adab, orang-orang awam, banyak. Tapi baginda Nabi sabar. Kadang-kadang ada orang kampung itu datang ngomong dengan baginda Nabi dengan omongan-omongan yang kasar. Bahkan suatu kali ketika baginda Nabi naik kendaraan, maka oleh orang-orang kampung itu baju baginda Nabi itu dituarek sampai membekas di leher baginda Nabi. Mereka mengatakan, berikan kepada aku harta yang diberikan oleh Allah kepadamu. Saya ngomongin wakilnya, berikan kepada aku harta yang diberikan oleh Allah kepadamu. Maka baginda Nabi mengatakan dengan sabar, oh tenang aja, ada, itu tak simpenkan sama kalian, ada, bisa ada ini. Tapi kembalikan baju, masa aku nggak pakai baju kayak begini? Kembalikan baju ke sini. Harus sabar menghadapi orang seperti itu. Ada lagi orang yang kurang ajar juga ada juga, berkumpul sama mereka juga. Ada orang ketika baginda Nabi bagi-bagi ghanimah, maka orang ini mengatakan, yang adil baginda Nabi, yang adil yang karena Allah itu loh. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka baginda Nabi, lah kalau Rasulullah tidak adil, yang adil siapa lagi? Beliau mengatakan seperti itu. Nah, orang itu harus punya adab, apalagi dengan para anbiya, dengan orang-orang soleh biasa aja harus punya adab, dengan orang tua pun harus punya adab. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, qawlan ma'rufa. Dengan orang tua harus punya adab, apalagi dengan para anbiya harus punya adab. Maka gara-gara inilah akhirnya keturunannya orang ini jadi orang-orang kafir. Keturunan jadi orang-orang kafir, murtad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketemu juga dengan orang-orang munafikin yang mereka ini tidak henti-hentinya selalu berbuat khianat kepada orang Islam. Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau berkata kepada baginda Nabi, "Ta'ani adrib unuqahu ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, biarkanlah aku tebas, putus kepalanya aja. Dah. Maka baginda Nabi mengatakan, "Oh, jangan." Sayyidina Umar itu kalau ngomong itu betulan, bukan kok gertak-gertak, enggak, betulan itu. Pernah suatu kali itu ada orang munafikin juga datang kepada baginda Nabi, ini begini, gimana hukumnya, keputusannya bagaimana, ada masalah dengan seseorang. Ya harusnya begini, ada begini. Enggak terima, datang kepada Abu Bakar. Bagaimana saya kok begini kok baginda Nabi kok memutusi begitu itu loh, bagaimana apa benar dan begini. Keputusan Abu Bakar itu benar, kamu harus ikut baginda Nabi, seperti itu. Enggak terima, datang lagi kepada Sayyidina Umar. Bagaimana baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar sama saja memutuskan kayak begini. Oh iya,
aku punya keputusan saja. Tunggu dulu. Tahu-tahu keluar dari pintu, tebas kepalanya, putus kepalanya. Sama Sayyidina Umar. Maka dijeker semua Madinah itu. Ini bagaimana Umar ujung nyembelih orang di sini ini? Dijeker langsung turun ayat untuk Sayyidina Umar, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Dibela Sayyidina Umar oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah. Makanya kalau Sayyidina Umar ngomong, biarkan saya tak putus saja kepalanya. Bukan Nabi. Kita tenanan Sayyidina Umar itu, bukan gertak-gertak, betulan itu. Kalau iya putus betul itu kepala. Maka begitu, jangan begitu. Kita harus sabar sama orang itu. Kita harus sabar. Kalau aku orang-orang itu menganggap mereka ini adalah sahabat-sahabatku, walaupun mereka itu orang munafik. Tetapi kalau nanti sampai kamu berbuat seperti itu, dikira nanti orang mengira Muhammad kok membunuh sahabatnya sendiri. Enggak, ini menjaga persatuan, dijaga betul. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka urusan istimaiyat ini yang diperlukan ini adalah yaitu kesabaran. Istimewa dengan istri harus sabar, kalau nggak sabar cerai. Istimewa dengan kampung, satu kampung, kalau nggak sabar berantem nanti. Golongan kidul, golongan lor, golongan edan, golongan berantem. Satu kampung ya. Istimewa dalam negeri itu. Ya kalau nggak akhirnya jadi berantem semua dalam negeri itu. Nah, apalagi kalau semakin besar istimewa, maka semakin besar pula yaitu kesabaran yang harus kita butuhkan. Enggak ya? Insyaallah ya. Nah, jadilah orang itu kalau perkara itu nggak masalah, itu ngalah begitu saja. Kalau sahabat as-sabiqun al-awwalun, salah satu asyar mubasyarah bil jannah, yaitu Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau ini disuruh memegang, yaitu memimpin satu pasukan, jadi komandannya pasukan. Kemudian satu lagi pasukan yang lain dipimpin oleh Sayyidina Amr bin As. Maka di tengah jalan ketika berangkat, Sayyidina Amr itu kayak iseng. Dia berkata kepada Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah, kamu turun saja sekarang. Loh, turun gimana? Udah nggak usah mimpin, pimpinannya satu saja, aku sendiri, digabung jadi satu pasukan. Coba, ini temennya loh, ini temen ini, dan bahkan Islamnya itu masih di luar Abu Ubaidah. Dan secara kalangan orang Islam itu pangkatnya lebih tinggi Abu Ubaidah daripada Amr bin As ini. Dia orang baru itu Amr bin As. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Bakar mengatakan, ya nggak apa-apa, aku telah dipesan bagian Nabi untuk tidak berselisih. Maka kalau kamu pengen jadi pimpinan tunggal ya silahkan saja, monggo bismillah. Nah, aku tak jadi rakyat saja sekarang, jadi tentaramu saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ketika orang itu sabar mau mengalah, maka terjadilah istimaiyat. Tetapi kalau pengennya menang semuanya, istimewa kecil suami dan istri saja itu tidak akan bisa kumpul. Tidak akan bisa kumpul. Begitu tidak bisa kumpul, cerai. Kalau cerai ya tidak ada anak, tidak ada hasil. Kalau kita membuat istimewa yang besar, maka harus betul-betul siapkan kesabaran yang besar, maka akan banyak anak. Artinya banyak barokah nanti akhirnya. Insya Allah ya. Dari jaga betul dan juga doa kepada Allah supaya umat Islam ini disatukan hati, supaya umat Islam disatukan hati. Seluruh umat Islam, seluruh ahlu la ilaha illallah ini jadi satu hati kembali dalam satu kerja, satu pikir, yaitu memperjuangkan agama Islam. Insya Allah ya. Insya Allah. Maka siapa yang ada niat untuk keluar jalannya Allah Subhanahu wa taala,
belajar untuk kumpul dengan berbagai macam manusia, dan kita belajar sabar, belajar membuat istimewa niat satu rombongan 12 orang itu saja. Nah, kalau 12 orang saja nggak bisa, bagaimana bisa mengumpulkan satu Indonesia? Harus sabar. Dulu pernah ditanyakan ini, kenapa rombongan-rombongan kok kecil sekali hanya 12 orang? Di Rewin dulu sama Bayi Wahab. Ini loh 12 orang saja masih berantem aja itu. Bagaimana kalau rombongan besar? Maka ini diperlukan orang yang betul-betul sabar. Belum lagi kalau sudah capek, jamaah jalan kaki. Saya pernah keluar jamaah jalan kaki sama orang-orang Arab. Itu di Rewin ketika di Pakistan. Masya Allah. Setiap hari itu lo berantem. Kan capek loh, orang itu capek. Namanya orang capek itu ya gak enak gak berantem itu. Masuk di, kecuali ketika gak berantem, paling ketika sudah sama-sama capeknya kita jalan kaki. Kan jalan kaki itu panjang-panjang jalan kakinya itu. Ada 10 kilo ya. Jalan kaki, begitu sampai di sudah istirahat di satu masjid, biasanya hanya 2 hari ke sana itu. Tapi mesti mengeluarkan jamaah, yang aneh itu. Walaupun berantem, nanti amirnya itu anak muda. Selalu, alhamdulillah hari ini sudah berantem setiap hari. Ayo kita ini sama-sama maaf-maafkan, terus nangis itu. Tapi nanti ganti masjid berantem lagi. Yang nggak berantem paling orang Indonesia deh, saya sama temennya. Nah, itu yang orang-orang Arab itu ya berantem terus itu. Masya Allah. Ini loh, itu baru orang berapa itu? Ada orang 12. Makanya kesabaran itu penting. Untungnya itu amirnya itu sabar itu. Akhirnya itu ya tetap bisa mengeluarkan jamaah. Masih bertahan. Seumpama itu rukun gitu. Masalah pernah ada satu jamaah dari Iran, ada anak muda juga. Dia itu keluar selama 1 tahun itu. Keluar 1 tahun ini mengeluarkan jamaah itu sampai jamaah 44 bulan 40 hari itu sampai 600 jamaah. Jamaahnya memang satu hati betul itu anak-anak muda itu. Sampai diceritakan dalam bayan-bayannya Syekh Abdul Wahab itu. Makanya orang itu satu hati itu penting, barokahnya buahnya. Tapi kalau nggak satu hati ada kita setiwas capek, ya capek, sedikit, hatinya sedikit. Karena akhir-akhirnya hanya perpecahan dan perceraian. Insya Allah Bang ya, doa kepada Allah supaya umat Islam di satu hati. Ini diantara doanya Wali Abdal katanya, itu adalah Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, satukanlah hati umatnya baginda Nabi Muhammad SAW antara mereka. Insyaallah ya. Oke, monggo silakan yang mau apa itu taskil. Masih ada taskil apa enggak hari ini? Telepon ini Pak Darman. Ya, ini Jumat nisab 3 hari monggo. Jumat keempat. Monggo silakan. Monggo. Bismillah. Niat sendiri-sendiri Pak, udah pintar-pintar niat, monggo bismillah ya. Nah, Alhamdulillah.